Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua wanita muslimah tentunya sangat menginginkan kebahagiaan tak hanya di dunia namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Namun sebagai makhluk yang tak lepas dari salah dan dosa, masih banyak para wanita yang melanggar perintah-perintah Allah, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, bisa juga karena ketidaktahuannya, dan perbuatan tersebut ternyata sangat bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Tanpa disadari, perbuatan tercela yang dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi dosa yang bertumpuk. Untuk itu, sangat penting mengetahui dosa apa saja yang sebaiknya dihindari khusus bagi para wanita. Berikut ini 6 dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dihindari. Yang pertama adalah berpakaian namun telanjang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang gemar berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah banyak mengeluh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku pernah menghadiri sholat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dengan sholat, kemudian khutbah tanpa azan dan tanpa iqamah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri bersandar pada Bilal. Beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan mendorong untuk taat kepadanya. Beliau memberikan wejangan dan mengingatkan manusia saat itu. Kemudian beliau lewat dan mendatangi jamaah wanita, lantas beliau menyampaikan wejangan dan mengingatkan mereka. Beliau berkata, 'Wahai para wanita, bersedekahlah karena kalian itu yang paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahanam.' Kemudian ada seorang wanita terbaik yang nampak tidak berhias diri di antara mereka berdiri lalu berkata, 'Kenapa wanita yang paling banyak masuk neraka, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Karena kalian banyak mengeluh dan tidak mensyukuri pemberian suami kalian.' Jabir berkata, lantas para wanita bersedekah dengan perhiasan mereka. Mereka melemparkan perhiasan mereka pada kain Bilal. Ada di situ anting dan cincin mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah wanita yang kufur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat, selesainya dari sholat kusuf, sholat gerhana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan keadaan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami."
Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang dimaksud kufur dalam hadis tersebut bukanlah maksudnya keluar dari Islam, namun yang dimaksud adalah kufranul hukuk, yaitu istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Ini menunjukkan celaan bagi wanita yang tidak mau bersyukur pada pemberian suaminya. Yang keempat adalah banyak bicara dan pembual. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling bagus, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak bicara, yaitu kata-kata tidak bermanfaat dan memperolok manusia. Hadis riwayat Tirmizi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seolah sudah menjadi hal biasa bagi kaum wanita saat berkumpul bersama teman-temannya dan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung mencela dan mencari aib saudara lainnya. Padahal sebagai seorang wanita muslimah, seharusnya hal ini sebisa mungkin dihindari. Selain dibenci Allah dan Rasul-Nya, hal ini juga akan lebih banyak mendatangkan mudarat bagi dirinya. Yang kelima adalah berlebihan mencintai dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari Imran bin Husain dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad atau kama qala alaihi salatu wassalam. Imam Qurtubi menjelaskan maksud hadis ini adalah penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia, dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka untuk tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum laki-laki dari akhirat disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan diri-diri mereka dan selain mereka dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama, dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Yang keenam adalah ghibah atau membicarakan aib orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ghibah merupakan salah satu dosa besar yang paling dibenci Allah. Di samping menginjak-injak harga diri saudaranya sesama muslim tanpa hak, juga akan menjadi beban berat di hari kiamat kelak bila orang yang digibahkan tidak memaafkan. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka melukai mencakari wajah-wajah mereka dan dada mereka. Aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, mengumpat, dan mereka menginjak-injak kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara 6 dosa wanita yang paling dibenci Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam hidayah petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.